Baik, pagi hari ini kita masih berbincang dalam spesial program Sapa Pagi ya, masih dari Maru TV Nusantara. Yang jelas kita masih bersama narasumber Kiai Haji Muhammad Zainal Abidin MPDI. Beliau sebagai Ketua PCNU Sidoarjo, Jawa Timur, dengan tema kita adalah menuju kemandirian NU. Banyak sekali tadi sudah disampaikan beliau dari berbagai macam program, khususnya adalah dari PCNU Sidoarjo, diantaranya adalah pengembangan pendidikan, kemudian juga kesehatan. Salah satunya adalah rumah sakit yang cukup besar di Sidoarjo, yaitu Siti Hajar, dan juga yang cukup menarik tadi adalah peduli koin, di mana peduli koin ini para ibu rumah tangga sehari memasukkan 500, 1000 dan sebagainya. Jadi ini adalah program yang boleh dibilang dari jamaah untuk jamaah. Seperti itu. Kita akan lanjut lagi perbincangan untuk kesempatan pagi hari ini. Pak Zainal. Siap. Baik, kita lanjut kembali ya Pak Haji ya. Oke. Oke. Tadi yang sempat terjadi adalah kita tahu bahwa yang namanya program atau kegiatan dari rekan-rekan di PCNU, khususnya juga Sidoarjo, itu banyak sekali. Tetapi kemarin memang ada pandemi dan sebagainya, yang jelas ini juga sedikit menjadi kendala untuk gerak kita, karena memang tidak boleh kumpul dengan orang banyak dan sebagainya. Nah, bagaimana ini untuk PCNU Sidoarjo, apakah juga terdampak, Bapak? Justru ketika pandemi, gerakan kita lebih masif. Jadi kita tidak terhalangi oleh wacana pandemi dan ketakutan karena pandemi. Tapi kita kegiatan-kegiatan itu cukup masif, walaupun mungkin kegiatan yang melibatkan banyak orang sedikit kita hindari, tapi tetap prokes tetap kita lakukan. Jadi ketika pandemi kemarin ada gerakan yang luar biasa, semangat yang luar biasa dari masing-masing ranting untuk melakukan fundraising, melibatkan diri agar peran NU di level ranting dan ke atas itu sangat signifikan membantu kesusahan yang dialami oleh masyarakat. Jadi teman-teman melakukan misalnya ada gerakan pengumpulan donasi, mulai dari cash money sampai dalam bentuk barang-barang, dan itu dikumpulkan jadi satu di ranting, kemudian didistribusikan, ditasarufkan kepada masyarakat kita yang berdampak. Nomor 2, kita sudah membentuk tim untuk peduli COVID kemarin, mulai dari cabang sampai ke tingkat ranting, melakukan kerjasama dengan pihak kepala desa, dengan pemerintahan desa, dan kemudian juga melakukan pantauan terhadap masyarakat kita. Kita kalau sudah gerakan sosial seperti itu sudah tidak pandang apakah wong iku wong NU atau KNU, Islam atau gak Islam. Gerakan sosial ini sudah merata di Sidoarjo. Misalnya ada yang isolasi mandiri di rumah, maka teman-teman itu tidak hanya sekedar mendatangi dan seterusnya, tapi mensuplai kebutuhan sehari-hari berupa beras, masakan, ada yang masakan mentah, ada yang jadi, itu dicantol ini gini pagar rumah, tanpa melakukan sentuhan-sentuhan fisik, tapi langsung dicantol ini pagar rumah. Dan itu dilakukan sehari oleh kader-kader kita. Nah, itu luar biasa. Belum lagi nanti yang memberikan santunan kepada yang berdampak, baik berdampak karena putus kerja atau berdampak yang lain. Kita melakukan pendekatan-pendekatan emosional, pendekatan-pendekatan yang tidak menakut-nakuti dan memberikan pemahaman bahwa COVID ini tingkat kesembuhannya itu lebih banyak daripada tingkat yang meninggal dunia. Itu sampai kita itu menyiapkan 11 ambulan, 11 ambulan yang dikoordinasi oleh PCNU dan siap mengantar, menjemput dan seterusnya korban-korban COVID itu. Sampai di sana, Mbak. Baik. Yang jelas kemarin pandemi justru rekan-rekan dari PCNU Sidoarjo itu boleh dibilang kesibukannya justru bertambah ya Pak Haji ya? Justru bertambah, dan yang menarik ketika kita melihat fenomena di masyarakat, ada orang yang meninggal, itu kan kalau biasanya geruduk, takziah, bantu dan seterusnya. Ketika COVID kemarin kan
ada nuansa masyarakat takut mendekati orang yang meninggal dunia. Betul. Nah, di Karena sana ada semacam pelarangan gitu dari ini ya, Pak. iya, Iya. ya takut masyarakat. Betul. Lah, ada yang dilakukan oleh PCNU, melakukan pelatihan pemulasaran jenazah COVID. Ya, Iya. pelatihan pemulasaran jenazah COVID yang kita lakukan di setiap kecamatan, dan alhamdulillah itu responnya juga bagus. Terus ketika ada orang meninggal dunia tidak pada takut, tapi karena kita sudah melakukan sudah kita sampaikan untuk antisipasi kesehatannya bagaimana, pengelolaan secara fikihnya bagaimana, dan responnya itu luar biasa. Alhamdulillah. Jadi terus melakukan edukasi di tengah ketakutan masyarakat yang sangat luar biasa ya Pak Zainal ya. Iya. Sementara untuk kegiatan-kegiatan yang tadi sudah Bapak sampaikan, ya kan? Apakah memang sampai sekarang masih berlangsung seperti memberikan bantuan kepada mereka yang istilahnya kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Sementara sekarang kan memang sudah mulai menggeliat lagi untuk segala aktivitas atau di stop yang seperti itu Pak Zainal. Tetap kita lakukan itu, jadi fundraising sampai sekarang berjalan. Sasaran program Lazis ini kan mulai dari pendidikan, sosial, kesehatan, itu terus dilakukan oleh teman-teman, dan gerakan ini semakin hari semakin tumbuh dengan baik. Kita tinggal menjadi pengurus PJ kan tinggal memompa, menyemangati, mendampingi dan mensupport aja. Jadi kita memang tidak tidak turun lapangan, tapi minimal kita nyambangi ke ranting, nyambangi ke MPC, support teman-teman kader yang sedang bergerak. Baik, ya. Pak Zainal, mohon maaf, kalau saya boleh tahu untuk masyarakat di Sidoarjo yang sudah terdaftar sebagai anggota NU berapa ribu Pak? Secara Sidoarjo saya tahu kota besar loh. Kalau hasil riset terakhir memang kita jumlah NU-nya di Sidoarjo ini sekitar 75%, 75-80%. Cuman melakukan pendataan kemarin melalui Kartanu, ya kita masih sangat sedikit, banyak kendala di lapangan, secara teknis. Mungkin teman-teman kita belum siap secara teknis karena itu harus linknya langsung ke PBNU. Kita masih mendapatkan 70.000 Kartanu kemarin, dan kita terus gerakan Kartanu ini akan terus kita lakukan sampai nembus ke angka 75% dari penduduk Sidoarjo. Baik, yang jelas sangat luar biasa ya Pak Zainal kalau menurut data, dan memang data ini harus di-upgrade ya setiap saat ya. Baik, ya kita break lagi Pak Zainal ya. Yang jelas nanti kita juga akan terus membahas bagaimana menuju kemandirian NU dari PCNU Sidoarjo, Jawa Timur. Istirahat dulu ya sebentar Pak Haji. Siap. Baik, jangan kemana-mana pemirsa Madu TV Nusantara. Kita nanti akan berbincang kembali dengan beliau, narasumber kita masih dengan tema menuju kemandirian NU, masih di Madu TV Nusantara.